Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-170. Selamat mendengarkan. Kak, ponsel kamu ketinggalan nih, teriak Reza dari depan pintu kamar anaknya sambil tertawa kecil. Air yang sudah menempelkan miliknya langsung mendengus kesal, karena saat itu kebun mie kecilnya sudah sangat siap ia obrak-abrik. Kak, bunyi nih, teriak Reza lagi untuk kedua kalinya. Telan aja sama papa, biar sekalian getar dalam perut, jawabnya tak kalah berteriak. Reza menutup mulutnya sambil berjongkok menantawa. Ia tahu pasti kini putra sulungnya itu sedang melakukan penjelajahan ke area yang membuat ia bagai terbang ke langit ketujuh. Mas Reza ngapain? Tanya Melisa. Aku mau balikin ponsel kakak, malah disuruh ditelan. Jahat banget anak kamu, Rah. Adunya manja meminta pembelaan dari sang istri. Jahatan mana? Sama orang yang udah gangguin anak mantu lagi cari pahala, sindir Melisa yang langsung membuat si gajah tak berakhlak itu menelan salivanya kuat-kuat. Aku nggak ngapa-ngapain, Rah, ucapnya sambil mengekor di belakang Humairahnya. Rah, buka sayang. Rah, ampun Rah, aku nggak akan iseng lagi. Reza terus menggedor pintu kamarnya yang sudah dikunci oleh sang istri dari dalam. Karma, dibayar tunai ya bang? Kak, papa di luar, ucap Hujan sambil memegang tangan suaminya. Biarin, udah dihukum sama mak otor tuh, jawabnya dengan senyum puas. Air mencium kembali bibir Hujan agar gadis di bawah kungkungannya itu bisa kembali tenang setelah ada drama gajah di depan pintu. Sebisa mungkin, Air pun harus ikut tenang, tak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Ia tak boleh lupa, jika Hujan yang sekarang tentu berbeda dengan Hujan yang dulu. Di sini hanya ia yang aktif bergelut lidah, sedangkan Hujan sibuk mengatur napasnya yang sering tersengal karena Air jarang sekali memberi kesempatan Hujan untuk berhenti sejenak. Puas bermain di bibir, kini ia merambah ke leher. Air mulai memberikan tanda merah lagi di sana. Setelah sekian lama ia tak mengukir jejak petualang. Tak hanya satu atau dua, karena hampir semua leher Hujan penuh dengan mahakaryanya yang luar biasa. Dua bukit yang kini malah semakin membesar padat dan menantang itu pun tak luput dari incarannya. Air benar-benar sudah tak bisa lagi membendung hasrat untuk dilayani lagi oleh istrinya. Gigitan lembut pada kerikil kecil di puncak bukit pun membuat Hujan harus menahan gejolak dalam tubuhnya. Lepasin aja, gak apa-apa, bisik Air yang tahu jika istrinya sudah sampai di puncaknya lebih dulu sebelum ia melakukan permainan yang sebenarnya. Air menghela napas dalam-dalam saat ia bangkit dari atas tubuh sang istri. Ia biarkan Hujan beristirahat sebentar, mengatur detak jantungnya yang berdegup kencang pakai berlari puluhan kilometer. Capek ya? Kodanya sambil mengusap kening Hujan yang terdapat begitu banyak buliran keringat. Hujan hanya mengangguk karena tak bisa berkata apapun lagi. Suaranya bagai tercekat karena masih merasakan sisa-sisa kenikmatan yang suaminya berikan. Lanjut boleh? Iya, janji gak sakit kan? Tanya Hujan meyakinkan Air. Enggak, kan udah banjir, kekehnya saat meraba bagian inti sang istri. Air mulai mengarahkan miliknya sudah tegak berdiri, bagai Tugu Monas, ke arah gerbang kebun kecil yang lama tak terjamah olehnya. Perlahan namun pasti, miliknya masuk tanpa hambatan, meski hanya baru setengah. Air mendiamkannya sejenak, saat rasa hangat ia rasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Satu tetes, air mata lolos begitu saja ke pipinya karena rasa haru yang begitu menyesakkan dada. Kak! Desah lembut Hujan saat melihat sang suami menggigit bibir bawahnya sambil berderai air mata. Aku mencintaimu. Episode ke-171. Selamat mendengarkan. Aku mencintaimu. Air mencium lama kening Hujan dengan sangat lembut sambil menekan lagi miliknya hingga tenggelam semua dalam kebun kecil. Hujan yang merasa begitu sesak hanya bisa merintih, apalagi saat Air memulainya meski dengan ritme yang sangat pelan. Ditambah lagi, rasa sakit masih ia rasakan. Bagaimanapun ini pertama kalinya bagi mereka setelah berpuasa batin selama 2 tahun. Air menenggelamkan wajahnya
diceruk leher sang istri saat ia menyemburkan beberapa kali lahar panasnya, secara langsung menembak dalam rahim Hujan. Napas keduanya begitu berat dengan debaran jantung berkali lipat. Kepuasan dan kebahagiaan sedang mereka rasakan secara bersama. "Kak, berat," keluh Hujan, meminta suaminya bangun dan turun dari atas tubuhnya. Air langsung tertawa kecil, ia hanya menggulingkan badannya, lalu mendekap Hujan dengan sangat erat. Tanpa melepas miliknya masih tertanam. Ia akan membiarkan si sangar menjadi imut kembali secara perlahan di tempatnya. "Masih sakit?" tanya Air saat keduanya bangun di pagi hari. "Perih," jawab Hujan yang kembali meringis. Air menciuminya lagi bertubi-tubi sampai Hujan harus tergelak karena rasa geli dan bahagia. "Aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu." Hujan menangkup wajah suaminya yang sejak semalam tak hentinya mengucapkan kata cinta, karena ini pertama kalinya ia dengar meski sudah 4 tahun mereka membina rumah tangga. "Aku pun mencintaimu. Terima kasih ya atas semua rasa sabarmu," lirih Hujan yang malah menitikkan air mata. "Kok nangis?" "Aku terhura," ucap Hujan. Itu kan kalimat ajaibnya kakak," protes Air sambil mencubit pipi Hujan yang tertawa. Puas bercanda dan saling menggoda di balik selimut yang menutupi tubuh polos mereka, keduanya pun bergegas mandi dan bersiap diri. "Gak apa-apa kan ditinggal lagi?" ujar Air sambil menyisir rambut Hujan. "Ada mbak, ada mama," jawabnya sedih. Air langsung memeluk sang istri dari belakang, menyesap harumnya tubuh Hujan yang selalu menjadi candu baginya. "Hari ini kan gak bisa ikut. Kakak lebih banyak di luar dibanding di kantor. Kalau nanti kerjaan kakak full di kantor, kamu baru boleh ikut ya. Hari ini sama mama dulu," rayu Air yang tahu jika istrinya tak ingin ditinggalkan. 2 tahun bersama dan bergantung dalam segala hal, tentu sulit bagi Hujan tanpa suaminya. Rasa kehilangan sudah ia rasakan, padahal Air masih memeluknya dengan sangat erat. "Sarapan yuk," ajaknya sambil bangun dari duduk lalu mengulurkan tangannya. Keduanya keluar dari kamar dengan saling menggenggam. Rasa bahagia dan senyum di ujung bibir sama sekali tak lepas dari wajah mereka yang kini menuruni anak tangga. "Pagi semuanya," sapa Air dan Hujan. "Pagi sayang." Air menarik kursi untuk Hujan sebelum ia duduk di kursinya sendiri. "Nasi ya? Dikit aja, gak apa-apa," rayu Air saat Hujan hanya mengambil 1 mangkok kecil buah apel dan melon yang sudah dikupas. "Aku mau ini." "Habis sarapan baru makan buah, sekarang makan nasi dulu," timpal Melisa yang ikut merayu menantunya. Hujan yang pasrah akhirnya menurut. Ia menyiapkan 1 sendok nasi dengan kuah sayur khusus untuknya. "Cukup, aku kenyang." Air menghela napas, mencoba tersenyum meski ia kesal karena sang istri hanya memakan 3 sendok nasi saja. "Tapi siang makan lagi ya?" Hujan hanya mengangguk sambil menusukkan garpu ke buah apel. Air yang kembali melanjutkan sarapannya sesekali melirik ke arah Reza yang sedari tadi diam bahkan seakan tak menikmati makanannya. "Pah, kakak basah loh," kata Air sambil menaik turunkan alisnya. "Bodoh ah," jawab Reza kesal melirik tajam ke arah istrinya yang cuek mengabaikannya. "Gak kayak papa," kekeh si sulung tak tahan menahan tawa. "Kenapa?" tanya Reza bingung. "Kering kerontang,"